dalam kitab Futuhat ini Ibnu Arabi pernah memberikan konsep untuk kita pahami bahwa di antara ciri-ciri para wali yang sufi, kata beliau, yang pertama adalah orang yang senantiasa mantawallahu, orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, sebagai pelindungnya. Kemudian orang yang senantiasa berusaha menghadirkan Allah dalam setiap waktu yang dia miliki, dalam nafasnya, dalam setiap hembusan nafasnya. Makanya tidak heran bahwa ada zikir yang menjadi tradisi dari para aulia illah, yaitu yang disebut dengan zikir nafas. Zikir yang caranya, metodenya menggunakan nafas sebagai tasbihnya, yaitu dengan kalimat atau dengan huruf yang sangat pendek, yaitu dengan kata hu Allah, itu dengan metode tertentu, yaitu dengan hu dan Allah. Kenapa? Karena zikir ini bersamaan dengan nafas, cara dan metodenya, dan hanya orang-orang yang punya wasilah sanad yang berhak memberikan zikir ini kepada orang yang ingin belajar menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah itu rata-rata demikian. Makanya Abul Abbas Al-Arabi itu pernah ditanya, karena beliau sejak mencapai futuh, memahami pencerahan, mencapai pencerahan, beliau itu enggak pernah berzikir la ilaha illallah. Jadi beliau enggak pernah berzikir la ilaha illallah, tetapi beliau hanya berzikir Allah, Allah dengan kolbunya dan juga lisannya. Akhirnya ditanya oleh oleh muridnya di dalam kitab Futuhat ini, beliau kemudian ditanya oleh muridnya, ya sayyidi ya sayyidi lima la taqul la ilaha illallah, wahai tuanku, kenapa engkau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Faqala li ya waladi al anfasu biyadillah, nafas itu berada dalam kuasa Allah Ta'ala. Ma hiya biyadi, bukan berada dalam kendaliku, bukan berada dalam kekuasaanku, kata beliau. Fa akhafu ayyaqbidallahu ruhi indama aqulu la ilaha, maka aku khawatir, kata beliau, ketika aku mengucapkan la ilaha, ruhku diambil sebelum selesai kalimat Allah, gitu. Makanya beliau kemudian berzikirnya adalah Allah, Allah, Allah saja. Beliau tidak berzikir lengkap dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena ketika berzikir la ilaha illallah, kata beliau, saya khawatir pada saat kalimat la ilaha selesai, belum sempat mengucap Allah, nafasku atau ruhku ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau kemudian, itulah kenapa aku senantiasa berzikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan Allah tidak memberikan nama yang lain kepada zatnya kecuali kata Allah itu sendiri. Jadi dalam kitab ini juga dijelaskan tentang ciri-ciri kewalian tadi. Yang kedua setelah orang yang ketiga, yang pertama adalah orang yang senantiasa menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Yang kemudian kedua, berusaha menghadirkan Allah dalam setiap waktu, dalam setiap detak nafasnya. Kemudian orang wali sufi itu senantiasa berusaha untuk mencintai Allah, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha meniru sifat-sifat Allah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, takhallaku bi akhlaqillah. Para wali itu berakhlak dengan
akhlaknya Allah. Jadi kalau Allah itu Rahman, pengasih, maka kita juga jadilah manusia yang penuh kasih. Yang pengasih itu dia memberi kepada siapapun tanpa melihat agamanya, tanpa melihat ketaatannya. Artinya mau dia pendosa, mau dia ahli tauhid, mau dia orang ahli ibadah, ahli maksiat, semuanya dapat karunia ini. Nah, karena Allah itu Maha Pengasih. Jadi Ar-Rahman itu nikmatul am, nikmat yang bersifat umum, terutama yang sifatnya materi. Jadi nikmat itu ada dua, ada nikmat yang ruhani, ada nikmat yang jasmani. Nah, nikmat jasmania ini semuanya dapat, semuanya dikasih oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti nikmat makan, karunia bisa makan, bisa tidur, bisa minum, punya uang banyak. Bahkan yang gak nyaman itu ketika yang ahli ibadah uangnya sedikit, yang gak rajin ibadah uangnya banyak. Akhirnya yang ahli ibadah bilang gini, saya sudah rajin sholat kok tetap miskin gitu ya. Maka dia tidak memahami bahwa nikmat itu ada dua. Jadi ada nikmat ruhani, ada nikmat jasmani. Uang itu bagian dari nikmat jasmani. Nah, sedangkan diberi keinginan dan kemauan melaksanakan sholat itu nikmat ruhani yang tidak semua orang dikasih kalau ini. Nah, itu wujud dari sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu wujud Allah Ta'ala dalam sifat Ar-Rahim. Dia hanya menyayangi hambanya yang baik-baik saja untuk yang ini. Makanya dalam semua kitab tafsir bahwa Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang Allah khususkan nanti di akhirat. Dalam sebagian, ya bukan semua, sebagian kitab tafsir menjelaskan demikian. Kemudian apa orang para wali Allah Ta'ala itu senantiasa menyadari setiap langkahnya pasti banyak keliru. Setiap pembicaraannya, termasuk yang seperti saya ini yang dari tadi hampir 1 jam ngomong ini, bisa jadi sudah banyak salahnya. Kalau para walinya Allah yang ngerasa banyak salahnya, dia akan segera bertaubat, mengaku salah di hadapan Allah, memohon maaf kepada Allah Ta'ala. Dan ketika menjelaskan tentang amal, tentang perbuatan baik, pasti para wali Allah itu senantiasa, ya Rob, jangan sampai aku hanya pandai menjelaskan, tapi jadikan aku juga sebagai hambamu yang pandai melakukan dengan apa yang dijelaskan. Maka ketika seorang walinya Allah, para kekasih Allah, mereka punya kemampuan atau diberikan kemampuan tepatnya oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dia jelaskan, maka itu bagian dari sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahim. Para walinya juga bagaimana dia bisa menjadi Al-Mu'min, menjadi As-Salam. Al-Mu'min yang memberikan rasa aman pada yang lain, As-Salam yang bisa memberikan rasa damai pada yang lain. Jangan sampai ketika kita mati tetangga kita bilang tak ada lah, penyakit lah, waduh itu tak nyaman sama sekali itu. Bersih lah penyakit, bukan tak ada ruang aman misalnya, waduh itu tidak enak sama sekali. Berarti kehadiran kita tidak dikehendaki oleh masyarakat sekitar kita. Berarti kita tidak mewadahi sifat As-Salam. Para kekasih Allah, para walinya Allah, maka kehadirannya akan membawa damai bagi yang lain. Kalau enggak percaya, jenengan duduklah dengan orang-orang soleh, kentojuk neng setin saja kita sudah ngerasa nyaman, ngerasa dingin, ngerasa celep. Kenapa? Karena beliau mampu memberikan yang namanya As-Salam kepada yang lain. Jika kumpul sama orang terus kemudian kita jadi serebek, itu dua kemungkinannya, entah kita orang yang kita kumpulin itu serebek atau kita sendiri yang serebek seperti itu. Maka para kekasih Allah Ta'ala itu, para walinya akan senantiasa berusaha untuk membersihkan zahirnya, membersihkan batinnya. Zahirnya dengan puasa, zahirnya dengan tidak tidur, terus batinnya dengan tirakat hati baik.
Jadi tirakat hati baik yang senantiasa husnudzon pada Allah hatinya dengan segala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, gak pernah suudzon, gak pernah buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau kepada Allah sudah gak buruk sangka, maka kepada hambanya juga akan belajar tidak buruk sangka seperti itu. Dan juga para wali itu senantiasa ya Rob terima kasih, ya Rob terima kasih, begitu. Kenapa para walinya Allah, para kekasihnya Allah, apalagi Qutbil Ghaus itu sebagian itu lebih senang menggunakan kata ya Rob. Makanya ya Allah sholli ala Muhammad, bukan begitu, tetapi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kenapa menggunakan kata ya Rabbi? Kata ya Rabbi, Rabbun itu bukan nama, karena Tuhan itu Rabbun, sedangkan Allah itu adalah nama. Makanya lisan kita ini kan masih banyak nodanya. Kadang kita buat rasanan, kita buat untuk marahin orang, lidah kita ini kan. Terus kita mau bilang Allah, yang Allahnya itu adalah zat yang maha suci, nama yang ya dzal jalali wal ikram, pemilik keagungan dan juga kemuliaan. Nama itu perwakilannya, terus diucapkan dengan lidah yang masih banyak bermaksiat, masih banyak ngumpat, masih banyak marah, masih banyak rasanan dan sebagainya. Akhirnya para ulama mencontohkan kepada kita dengan kalimat ya Rabbi, tidak menggunakan ya Allah. Lihat sudah banyak doa yang kemudian kata ya Allah diganti dengan Allahumma. Itu tujuannya secara ruhani, diantaranya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Sehingga kalau para kekasihnya Allah Ta'ala akan senantiasa bersyukur, berterima kasih. Gimana caranya bersyukur? Untuk bersyukur nerima. Nerima, kalau enggak nerima tidak akan bersyukur. Nerima dengan semua pemberian dan karunia Allah Ta'ala. Tidak ada satu titik pun dalam kolbu kita rasa protes kepada Allah. Maka kita pun tidak akan memiliki rasa protes kepada orang lain. Jadi kalau masih memiliki rasa protes kepada sesama manusia, berarti pasti juga punya rasa protes kepada Allah Ta'ala. Ya contohnya tadi itu, saya sudah sholat kok masih tetap miskin gitu. Itu karena protes pada Allah Ta'ala. Padahal harusnya manusia itu tugasnya nerima. Kalau nerima baru akan bersyukur. Kalau bersyukur pasti akan ditambah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan tambahkan karunia-Nya, Allah tambahkan nikmatnya semua untuk kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepadanya, maka nikmat itu akan Dia cabut. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita tidak bersyukur kepadanya, tidak berterima kasih kepada Allah, maka nantinya apa? Nikmat-nikmat itu akan dicabut. Apa hanya yang dicabut? Bisa jadi kendaraannya masih ada, sehatnya masih ada. Apa? Rasa damai dalam kolbu kemudian dicabut oleh Allah Ta'ala. Sehingga setiap apa yang kita miliki, kita kemudian merasa tidak cukup dan selalu kurang. Akhirnya karena selalu kurang, pasti tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ciri-ciri para kekasih Allah atau para wali Allah Ta'ala, mereka adalah al-muhsin, senantiasa memperbaiki dirinya dan menjaga kesucian zahir dan batinnya. Makanannya dijaga, minumannya dijaga, hatinya dijaga, pikirannya juga dijaga. Jangan sampai menjadi abdun nador tadi. Jadi menjadi hambanya akal, menjadi hambanya pikiran. Jadi para kekasih Allah itu ciri-cirinya. Jadi mereka bagaimana, apakah hari ini mereka ada? Jumlah mereka tidak pernah berkurang dalam setiap waktu dan masa.
Karena beliaulah yang menjadi pasaknya bumi, al-autad. Sebanyak 4 orang itu yang menjadi pasaknya bumi, yang menjadikan bumi ini kokoh, tidak gampang kena bencana, musibah dan sebagainya. Mereka yang menjadi wakilnya Allah Ta'ala. Begitu juga dengan wali abdal, wali ausak, dan wali-wali yang lain, jumlahnya mereka tetap. Dan ada yang menyatakan jumlah wali itu 313 dalam setiap masa. Kalau yang wali aktob dalam setiap masa itu hanya 1. Dan penutup dari seluruh kewalian itu diantaranya adalah nanti, yaitu siapa yang memiliki karunia hakikatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kalau orang Jawa bilangnya Satrio Piningit atau Ratu Adil. Kalau orang Buddha atau Hindu bilangnya adalah Avatar. Dan mereka sama menunggu satu ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ditunggu oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Orang Arab yang tidak nunggu yang dapat. Jadi ditunggu di Israel, ditunggu di Damaskus, di Palestina, kelahirannya ternyata di Makkah. Ya seperti hari ini, siapakah yang menunggu kehadiran Al-Mahdi misalkan? Dari kelompok Islam tertentu menunggu kehadirannya beliau dan bahkan berdoa, ya Allah segerakan munculnya Al-Mahdi misalkan. Apakah pasti akan ada di sana? Semuanya masih menjadi rahasia Allah Ta'ala. Dan yang bisa tahu kepada Al-Mahdi itu adalah orang yang bisa melihat dengan basirohnya, bukan bisa melihat dengan mata kepala. Karena bisa jadi Al-Mahdi itu adalah manusia yang sangat rendah status sosialnya di masyarakat, bahkan tidak termasuk manusia terhormat sama sekali, tetapi kolbunya adalah kolbu hakikatul Muhammadiyah, atau kolbunya adalah kolbu yang menjadi tempat dari Nur Muhammad yang sejati, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Di Nur Muhammad sejati itu siapa? Ya nur yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, nurnya Rasulullah itu. Nah itu akan terus ada di bumi. Nur itu tidak akan pernah naik ke langit, nur itu, kecuali setelah alam ini selesai. Setelah alam semesta ini selesai, baru Nur Muhammad itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Makanya ada sebagian para walinya yang pernah diduduki oleh Nur Muhammad itu sendiri, yang kemudian diantara mereka ada yang mengaku sebagai penutup kewalian umat Muhammad sebelum turunnya Al-Mahdi. Jadi kalau kita belajar tentang dunia kewalian itu, terus kita begini, ya itu kan para walinya Allah, saya kan bukan. Ya paling tidak ada kehendak atau keinginan pada kita untuk meniru dan berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala melalui contoh-contoh nyata yang ditampilkan oleh para kekasihnya atau para walinya. Dari mana? Dari sisi akhlak. Orang-orang solihin yang akhlaknya meniru akhlak Rasulullah, orang-orang solihin yang akhlaknya berusaha untuk menampilkan nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, maka itulah yang perlu kita tiru, perlu kita ikuti tingkah dan sikapnya dalam kehidupan. Kalau misalkan ingin contoh konkret Rasulullah, beliau sudah wafat 14 abad yang lalu, beliau sudah pindah dimensi 14 abad yang lalu, maka hari ini kepada siapa? Orang-orang yang mulia, yang mereka bagaimana cara menghormati tamu, bagaimana beliau cara menghormati muridnya, memuliakan muridnya dan yang lain. Nah itu yang akan kita tiru hari ini. Di era seperti hari ini, membahas kewalian seakan-akan membahas sesuatu yang sangat wah dan sangat tinggi. Beda pada tahun 60-an atau 70-an ketika manusia masih akrab dengan sisi-sisi ruhani dan budaya-budaya Jawa. Tetapi hari ini kita sudah lebih dekat dengan budaya luar daripada budaya kita sendiri, seperti itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo sambil diminum. Kalau kita lihat
komputer itu ya, dia akan menampilkan layar, kita ketik huruf A, ya, maka dia akan muncul A di situ. Nah, sekarang kenapa komputer itu bisa memunculkan A? Karena kita pencet. Nah, berarti yang mencetkan dalam hati seorang hamba itu siapa juga? Allah Ta'ala. Jadi yang membuat kita berkeinginan untuk ngaji, berkeinginan untuk belajar yang lebih baik dan sebagainya, itu Allah. Tapi kalau keinginan untuk makan bukan. Keinginan untuk makan banyak, keinginan untuk makan enak, itu nafsu. Ya, tapi kalau keinginan untuk sholat malam, keinginan atau niat ya, niat sholat malam, niat mau sholat malam, niat mau puasa, semua niat kebaikan, ma'aswabaka min hasanatim faminallah. Nah, perubahan yang akan dialami oleh setiap hamba itu semuanya sifatnya jaiz atau mungkin. Mengapa? Karena semua hamba itu punya kemungkinan untuk menjadi baik, punya kemungkinan untuk menjadi buruk. Cobalah perhatikan, kita pelajari. Tidak ada yang lebih buruk dari yang sampai dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, yaitu iblis. Iblis itu oleh Allah Ta'ala dilaknat sampai diusir dari surga. Kenapa? Karena ada rasa, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, sehingga iblis itu tidak melihat kepada hakikat al-Muhammadiyah yang Allah titipkan di dalam kolbu Nabi Adam. Jadi para malaikat yang bersujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, para malaikat itu melihat hakikat Muhammad itu ada pada Nabi Adam, maka mereka menyembah atau bersujud penghormatan kepada nur Muhammad yang ada dalam Nabi Adam tadi. Iblis terhalang, tidak bisa melihat kepada nur Muhammad itu. Apa yang membuat dia terhalang, tidak bisa melihat kepada nur Muhammad itu? Yaitu sifat merasa lebih baik. Iblis itu merasa lebih baik gitu. Ketika iblis itu diturunkan ke bumi oleh Allah Ta'ala di zaman Nabi Musa dan Nabi Nuh, iblis itu pernah bilang pada Nabi Musa, dan Nabi Nuh juga pernah, wahai Musa, engkau kan nabi yang sering diajak ngobrol sama Allah, makanya beliau disebut Al-Kalim, Kalimullah. Tolong dong tanya gitu sama Allah Ta'ala, haturkan kalau saya pengen taubat. Katanya iblis, pola bosen ya jadi penggoda manusia, mungkin sudah capek gitu ya, saya pengen taubat, katanya iblis. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, iblis katanya pengen taubat, apakah engkau akan menerima taubatnya ya Allah? Iya, aku akan terima taubatnya iblis itu dengan catatan dia mau datang pada kuburannya Adam dan dia mau bersujud di kuburannya Adam. Apa katanya iblis yang memang punya sifat congkak tadi? Wong Adam masih hidup saya aja nggak mau, apalagi Adam sudah mati begini, gimana saya mau sujud itu. Berarti sampai detik itu dia tetap terhalang, tidak tahu kepada hakikat al-Muhammadiyah itu. Tapi kalau tauhid, iblis bertauhid, tetapi hakikat Muhammadiyahnya dia yang tidak memahaminya. Lalu terus apa yang menjadi penghalang dia? Karena ada rasa lebih baik itu. Berarti yang menjadi penghalang seseorang untuk merubah nasibnya ketika dirinya merasa lebih dari orang lain, dia merasa lebih baik dari orang lain. Maka yang seperti itu tidak akan pernah bisa merubah nasibnya sendiri. Dan perubahan itu Allah Ta'ala yang mengendalikan. Perubahan ini Allah Ta'ala yang mengendalikan. Allah Ta'ala pula yang akan menghendaki. Kamu punya keinginan untuk berubah atau enggak? Keinginan ini juga dari Allah. Keinginan untuk berubah itu juga dari Allah Ta'ala. Dan pertanyaannya,
kenapa Allah memunculkan keinginan dalam diri kita untuk kita berubah. Nah, berarti yang tahu itu adalah Allah Ta'ala, engkau memenuhi syarat atau tidak. Disitulah kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Ta'ala sampai Allah betul-betul melihat komitmen dan kesungguhan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah Ta'ala sudah yughayir, Allah Ta'ala kalau sudah ngubah nasib kita, la yuradul qada illa bid du'a. Doa itu ada dua, bahwa qada takdir itu bisa diubah. Caranya ngubah takdir itu dengan doa. Doa itu ada dua, yaitu doa dengan lisan, membaca kalimat doa, dan doa dengan perbuatan tanpa harus membaca. Contoh paling konkret, kalau misalkan Bagus lapar, Jeffrey lapar, yang ambil nasi Jeffrey, Bagus doa, ya Allah saya lapar, kenyangkan ya Allah. Tapi tidak usah ambil piring, tidak usah makan gitu. Maka yang Bagus tidak akan kenyang, Jeffrey tidak usah baca bismillah, tetap akan kenyang. Artinya apa? Kalau hanya niat saja, kita tidak akan diubah oleh Allah Ta'ala. Tetapi begitu kita melangkah, melakukan usaha untuk berubah, maka Allah pasti akan mempermudah kita untuk menuju pada perubahan. Nah, berarti dari mana itu semua? Ya kembali kepada niat kita, komitmen dan kesungguhan melakukannya. Itu. Jadi agar Allah menghendaki kita untuk melakukan perbuatan baik tadi dan mengubah nasib kita. Jadi perubahan itu juga dari Allah Ta'ala, betul. Dan keinginan itu juga dari Allah Ta'ala. Iya. Nah, keinginan itu dari Allah Ta'ala. Nah, maka pertanyaan besarnya adalah kriteria seperti apa seseorang yang kemudian oleh Allah Ta'ala dikehendaki untuk menjadi manusia yang baik itu. Nah, maka disitulah kemudian seseorang itu tidak bisa hidup sendirian, tetap butuh orang lain. Bahkan ada orang yang bisa sampai kepada derajat kewalian atau derajat sholihin karena doa-doa leluhurnya. Ada yang begitu. Ya contoh paling mudah yang lagi fenomenal hari ini, siapa? Agus Ikdam itu yang nirakati adalah mbahnya. Ya artinya kalau Sayyidina Rasulullah siapa yang nirakati? Tanya bagaimana Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib ketika nirakati Rasulullah SAW. Dikira langsung jadi begitu. Dan tirakat yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu yang mohon pada Allah Ta'ala untuk diturunkan dari sulbinya. Jadi melalui proses riyadhah semua, tidak ada yang tidak melalui proses riyadhah atau tirakat. Kenapa? Karena badan jasmani ini menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, sehingga badan jasmani ini harus ditirakatkan untuk bisa ditembus oleh badan ruhani kita. Jadi agar ruhani kita bisa tembus kepada Allah Ta'ala, maka jasmani ini harus ditirakatkan seperti itu.